warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu melalui siaran live dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Saya tentu Syarifah Baiduri, finalis Duta Pebanas Surabaya 2020, Bujang Dara Kecamatan Siak 2018, dan Emina Gergeng Ambassador Big Four. Saya selaku moderator mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang telah bersedia hadir di acara siaran live kedua, yang dimana 2 minggu sebelumnya sudah diadakan siaran live yang pertama. Nah, di IG Live yang kedua ini, dalam acara Sharing with the Next Leaders TE Perbanas Surabaya, kita akan membahas seputar tema Set Your Entrepreneur Mindset During Pandemic Era. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara pada sharing kali ini. Yang pertama adalah pembukaan moderator, yang kedua adalah perkenalan narasumber, yang ketiga adalah sesi sharing, di mana kita akan membahas seputar dunia bisnis di masa pandemik ini. Dan yang ketiga adalah sesi Q&A, yaitu sesi tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang sudah kami pilih. Yang kemudian sesi sharing, yaitu sesi sudaring, yaitu suka duka daring, di mana kita akan menceritakan sebuah pengalaman dari teman-teman. Nah, yang terakhir adalah penutup. Wah, keren, memang keren sekali, alhamdulillah. Jadi, teman-teman yang saya hormati, diselenggarakannya sharing ini, kita akan membahas bagaimana sih untuk mencari peluang usaha dan membangun mindset wirausaha di kondisi pandemi ini. Tentunya teman-teman mau dong punya penghasilan sendiri, mau kan? Oke. Baik, tidak usah kita menunggu lama-lama. Selanjutnya kita akan jemput narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada Mbak Nadila, dipersilakan. Halo Mbak Nadila, apa kabarnya? Halo Uli, alhamdulillah baik. Uli apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Bagaimana nih Mbak? Lagi di mana? Ini lagi di rumah aja nih, work from home. Luar biasa. Nah, bagaimana soal organisasi dan kampusnya, lancar nggak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, tentunya teman-teman belum kenal kan siapa nih Mbak Nadila? Mbak Nadila, coba dong perkenalkan diri. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Sintani, biasa dipanggil Nadila atau Dela. Saya dari UPKM Entrepreneur Club dan juga finalis Next Leader Perbanas tahun 2020 dan juga part of Sarjana Jutawan dan juga Sejuta Pengusaha. Alhamdulillah, wah luar biasa ya, aktif banget Mbak Nadila ini di berbagai organisasi. Nah, boleh kepo nih sama organisasi Sarjana Jutawan. Apa aja sih kegiatannya, Mbak? Jadi di organisasi Sarjana Jutawan itu kita ada semacam kegiatan kayak mentoring, dan di situ tuh banyak banget pilihan program mentoringnya, tergantung teman-teman itu yang dibutuhkan apa. Ada misalnya public speaking, ada juga kita itu mentoring untuk marketplace atau juga aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung teman-teman yang lagi sedang menjalani bisnis. Wah, luar biasa ya. Nah, ini kan dari namanya itu Sarjana Jutawan. Apakah hanya anak tingkat sarjana atau dari diploma atau tingkat SMA itu bisa join juga? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tahu namanya itu kan Sarjana Jutawan ya, tapi jangan terpaku kalau misalnya itu yang boleh gabung itu cuma anak-anak yang kuliah atau yang notabene yang bakalan dapat titel sarjana. Tapi kenyataannya, realitanya itu di komunitas kita tuh banyak banget anggota yang dari berbagai macam latar belakang. Bahkan ada juga yang tidak meneruskan sekolah tapi juga bisa gabung di komunitas kita. Nah, di sini juga kenapa sih founder itu memilih menggunakan nama Sarjana Jutawan, karena harapannya nanti ke depannya anggota dari komunitas ini ketika mereka sudah sarjana itu sudah memiliki penghasilan dalam skala jutaan. Seperti itu sih. Wow, jadi bukan hanya untuk anak sarjana ya Mbak, jadi tingkat dari maupun tingkat SMA ataupun diploma itu kita bisa join juga. Kalau gitu Li mau dong join Mbak. Boleh. Aduh, nah karena waktunya sudah masuk
ke sesi selanjutnya. Jadi kita harus masuk ke sesi sharing nih, Mbak. Tentunya teman-teman pasti kan nggak sabar. Oke, Mbak Danila siap nggak? Siap dong, siap. Siap. Oke, teman-teman yang di luar sana siap juga? Oke, kita akan masuk ke sesi sharing. Di mana Uli mau nanya nih, bagaimana sih menurut Mbak Nadela saat ini seputar baik dari internal maupun eksternal? Jadi kan kondisi saat ini kita fokusnya ke COVID ya, dan sedangkan aku pribadi itu tipikal yang nggak terlalu mengikuti. Karena apa? Karena aku nggak mau kayak mengkontaminasi pikiran aku dengan hal-hal yang negatif yang mana nantinya bikin aku kayak gelisah dan banyak khawatir. Nah, tapi aku juga tetap beberapa juga tetap cari informasi. Nah, setahu aku dari segi internal di Indonesia sendiri tuh COVID ini sendiri tuh mempengaruhi banyak sektor, bahkan beberapa usaha seperti di maskapai dan juga pariwisata itu dampaknya itu bisnisnya itu mereka omsetnya menurun, sedangkan juga ada beberapa sektor bisnis yang omsetnya naik seperti ekspedisi dan juga bisnis yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, kalau di luar negeri sendiri, berhubung aku juga punya temen yang ada di luar negeri itu, mereka itu sebelum COVID itu masuk ke Indonesia kan mereka udah ada COVID duluan nih, dan memang di sana case-nya udah lumayan banyak kan. Nah, mereka itu nggak pernah melakukan yang namanya lockdown, contohnya kayak di Amerika Serikat, dan mereka udah menerapkan yang namanya new normal dari sejak awal. Nah, di Indonesia sendiri sekarang pemerintah kan udah mulai menerapkan new normal nih, dan aku benar-benar salut sama pemerintah Indonesia yang udah bijaksana banget dalam mengambil kebijakan, karena memang banyak masyarakat di Indonesia ini yang dalam mata pencariannya itu memerlukan mobilitas yang tinggi, jadi mereka harus beraktivitas di luar rumah. Dan kalau misalnya pun akan dilakukan lockdown sepenuhnya, itu bakalan berdampak ke perekonomian Indonesia itu sendiri. Wah, luar biasa sekali ya, alhamdulillah. Nah, Uli mau nanya nih seputar bisnis Mbak. Bagaimana sih awal mulanya Mbak Nadela itu membuka bisnis online? Oke, jadi awal mula aku memulai bisnis online itu karena ada 2 alasan. Yang pertama itu karena memang aku hobi bisnis, yang kedua karena memang tuntutan dari keadaan. Nah, kenapa aku menyampaikan hobi? Karena aku sendiri itu terjun di bisnis online itu udah sejak dari SMP. Cuman waktu SMA sempat vakum, dan waktu kuliah ini aku mulai bisnis lagi. Kenapa? Karena aku pribadi kan aku anak rantau nih. Aku berasal dari salah satu kota terpencil di Jawa Timur, yaitu dari Trenggalek, yang mana UMR-nya itu termasuk terendah di Jawa Timur, dan aku harus menempuh pendidikan di Surabaya jadi anak rantau, dan di situ kondisi nggak memungkinkan aku buat mengandalkan kiriman dari orang tua aja. Dari situ aku harus kreatif nih, harus mikir, aku harus cari penghasilan di luar dari kiriman orang tua, kayak gitu. Wah, luar biasa ya, mandiri sekali Mbak Nadela ini. Jadi di masa kuliah ini itu Mbak Nadela itu membuka bisnis kecantikan dan kesehatan ya? Iya, benar. Nah, jadi Uli mau nanya nih, mengapa Mbak Nadela itu memilih bisnis produk kecantikan dan kesehatan? Oke, kenapa aku pilih ini? Karena yang pertama aku udah tahu manfaat dari produk ini sendiri ya, dan aku juga lihat prospeknya nanti bisnis ini siklusnya bakalan panjang ke depan. Karena menurut aku bisnis yang berkaitan dengan kesehatan, selama masih ada orang di dunia ini, itu masih ada peluang buat kita memasarkan produk tersebut. Kenapa? Karena realitanya meskipun di dunia ini itu banyak orang dikatakan sehat, tapi dari segi klinis itu nggak sepenuhnya mereka 100% sehat. Pasti punya kayak keluhan-keluhan kesehatan, entah itu minor maupun yang keluhan kesehatan yang udah parah. Seperti itu sih. Wah, luar biasa ya Mbak Nadela. Lu mau nanya dong, awal modal gitu ya, modal awal lah Mbak Nadela itu memulai bisnis itu berapa? Jadi modal ini, kalau sebenarnya modal itu nggak terpacu sama uang ya. Jadi di sini aku modalnya cuma 2. Yang pertama itu modal nekat, yang kedua itu modal uangnya itu cuma 300.000. Dan 300.000 itu sendiri itu di awal aku pakai untuk stok produk yang nggak banyak, dan itu aku putar-putar terus. Dan akhirnya dari modal 300.000 itu sendiri sekarang udah bisa nyetok produk dalam jumlah yang lumayan banyak. Oh, jadi kita tuh kalau bikin usaha nggak harus modalnya besar ya kan Mbak? Modal sedikit aja sudah bisa gitu ya, buka usaha gitu. Nah, jadi bagaimana nih kalau Mbak Nadela
agar masyarakat di luar sana itu tertarik dengan produk yang Mbak jual? Jadi gimana caranya buat narik interestnya market ya? Jadi sebenarnya ini aku juga dapat ilmu ini dari komunitas. Jadi sebenarnya itu yang namanya masyarakat itu kita sebutnya market. Nah, market itu ada beberapa stage, ada beberapa tahapan. Nah, tugas kita itu harus mengubah market yang ada beberapa stage itu ke stage yang kita mau. Jadi market itu ada yang pertama itu cold stage yang pertama. Di sini itu masyarakat nggak tahu sama sekali tentang produk kita itu apa. Yang kedua itu ada namanya stage warm. Di sini tuh masyarakat udah mulai tahu produk kita tuh apa dan mulai ada interest. Dan yang ketiga adalah hot market. Ini adalah stage ketika udah ada terjadi selling. Nah, gimana caranya buat kita menggeser masyarakat yang di posisi stage cold ke warm itu dengan cara membangun awareness. Jadi aku di awal itu lebih ke ngedukasi masyarakat, ngasih informasi tentang produk ini tuh apa sih dan gimana fungsinya, bagaimana manfaatnya. Dan aku di awal memang nggak pernah kayak menarget ketika aku promosi di awal mereka bakalan order, enggak. Tapi aku lebih ke membangun awareness mereka. Jadi nanti ketika suatu saat mereka butuh produk seperti itu, mereka tahu kemana harus menghubunginya atau ordernya harus kayak gitu. Oh, wah luar biasa. Jadi memang kayak gitu ya tipsnya. Nah, Uli mau nanya nih, ke waktu kegiatan itu tentunya kita kan tidak berjalan dengan mulus. Nah, bagaimana Mbak Nadela dengan usahanya? Selama menjalani usaha, apakah ada hambatan atau masalah? Nah, kemudian apa sih solusinya gitu ya Mbak? Oke, jadi masalah jalanin bisnis ini tuh kayaknya hampir sama ya, sama yang dialami semua orang-orang yang berwirausaha, apalagi sambil kuliah. Itu masalah waktu, manajemen waktu. Nah, apalagi di semester-semester awal kemarin, semester 1 sampai semester 3 itu memang kegiatan kita, terutama anak-anak perbanista, rutinitasnya tinggi di kampus. Nah, aku kendalanya itu di bagi waktu. Gimana caranya aku bisa mengalokasikan waktu yang cukup buat ngurusin bisnis ini. Nah, sedangkan kalau sekarang dengan adanya kuliah daring itu aku lebih fleksibel lagi buat mengolah waktu juga. Nah, cara mengatasinya itu aku mengatur berdasarkan skala prioritas. Jadi balik lagi nih, kayak kita misal mahasiswa dan juga jalanin bisnis, kita prioritas utamanya itu lebih ke kuliah atau lebih ke bisnisnya. Dari situ kita bisa tahu waktu kita tuh lebih dialokasikan lebih banyak ya ke bisnis atau ke kuliahnya, kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau Mbak Nadela menghadapi pesaing gitu ya, bagaimana cara Mbak Nadela menghadapi pesaing dalam dunia bisnis yang sama dengan Mbak itu jual produk kecantikan dan kesehatan? Jadi kalau misalnya menghadapi pesaing itu strateginya banyak. Kita bisa bermain harga, bisa juga bermain di kualitas servisnya atau juga di packaging. Nah, tapi dari ketiga cara ini aku nggak pernah pakai yang bermain harga karena yang namanya perang harga itu bakalan ngerusak pasaran. Aku lebih pakai ke dua strategi yang terakhir. Yang pertama itu ke servis layanan. Jadi aku di sini mengutamakan gimana caranya aku bisa bonding, bisa bina hubungan yang baik sama customerku. Karena di sini ketika customer udah merasa nyaman sama kita, udah merasa cocok, itu mereka bakalan lebih gampang buat repeat order karena mereka udah enjoy dan udah ada engagement sama kita. Dan juga yang ketiga adalah dari packaging. Nah, kita itu harus bisa nunjukin kalau misalnya produk kita tuh punya value yang superior dibandingkan dengan produk yang lain. Jadi di situ kalau misalnya kita udah bisa nunjukin nih apa sih value-nya, jadi masyarakat juga nggak akan ragu buat beli produk yang kita jual karena sebenarnya realitanya sekarang itu orang-orang itu bukan beli barang yang kita jual, tapi mereka tuh lebih memperhatikan value yang mereka dapat dari produk tersebut. Oh, seperti itu. Baik. Terima kasih Mbak Nadela. Nah, ini karena udah hampir mau di penghujung, Uli mau nanya nih satu lagi Mbak. Kesan apa yang paling Mbak Nadela ingat saat terjun ke dunia bisnis? Jadi kesan yang paling diingat itu banyak sih. Ada yang nggak enak, ada yang enaknya. Cuman karena ini aku mau memotivasi teman-teman, jadi aku sharingnya yang enak aja ya. Jadi yang berkesan itu ketika
kita kan udah usia 20 tahun dan udah saatnya kayak minta uang itu nggak enak ke orang tua, tapi juga mau cari uang sendiri juga bingung. Tapi dengan dari bisnis ini sendiri tuh alhamdulillah aku punya penghasilan yang sedikit demi sedikit aku kumpulkan. Dan aku ingat banget pertama kali itu dari hasil bisnis ini aku beliin kado buat ibu, aku beliin perhiasan. Tapi sayangnya itu aku nggak bisa kasihin langsung karena aku harus langsung balik ke Surabaya, jadi aku titipin ke kakak. Tapi waktu ibu udah nerima kadonya itu, aku ditelepon terus kayak ibu bilang, Mbak makasih ya kadonya, ibu suka, terus kayak doain semoga kuliah sama bisnisnya lancar. Dan itu dapet telepon seperti itu dari ibu tuh kayak speechless, terus langsung nangis, padahal aku posisinya di dalam kereta sampai ditanya sama orang-orang, mbaknya kenapa, nggak apa-apa. Dan apa ya, kebahagiaan yang itu tuh nggak ternilai, kayak uang berapapun bakalan aku kasih demi dapet ucapan kayak gitu dari seorang ibu sih. Wah keren kali, ya Allah, terharu nih Mbak. Jadi kepengen. Ya ampun. Nah, baik, karena waktunya ya, jadi Ulin mau ucapkan terima kasih kepada Mbak Nadela atas sharingnya. Jadi kita lanjut ke sesi Q&A nih. Jadi untuk teman-teman, di sesi ini pasti banyak banget ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Mbak Nela serta pesan dan kesannya. Jadi teman-teman semua, jika kita itu mau sukses, kita tuh harus berani mencoba, oke? Oke, kita lanjut ke sesi Q&A nih Mbak. Jadi pertanyaan yang pertama dari Ramen Gorilla. Ini kayaknya dia pencinta makan mie ramen. Makanya nama Instagramnya Ramen Gorilla. Jadi ini pertanyaannya, menurut Kak Nadela, apakah menjadi seorang reseller itu merupakan langkah awal menjadi pengusaha sukses, Kak? Soalnya saya itu sudah lama jadi reseller, tapi agak minder gitu. Baik, Mbak Nadela, bagaimana nih tanggapannya nih? Oke, jadi buat rekan-rekan, buat Ramen Gorilla nih aku ucapin selamat, karena kalian itu sebenarnya udah satu langkah ke depan. Karena aku pribadi dari pengalaman aku sendiri tuh, aku terjun di dunia bisnis itu juga berawal dari reseller. Dari reseller itu kita banyak hal yang bisa dipelajari, misalnya manajemen waktu, manajemen keuangan, dan gimana caranya kita bisa dapetin supplier dengan kualitas yang bagus tapi harga yang rendah yang masih terjangkau di antara pasaran. Itu salah satu skill loh, dan nggak setiap orang bisa punya skill itu. Dan juga kalau misalnya kayak si Ramen Gorilla ini udah mulai menjalankan bisnis dengan cara reseller, gimana sih kok minder itu biasanya karena bisnisnya belum berkembang. Nah, caranya aku punya tips nih biar bisa berkembang. Mungkin sekarang masih fokus di satu produk aja, tapi ketika itu sudah mulai berjalan lancar, kalian bisa mulai untuk cari referensi supplier produk lain. Jadi bisnisnya itu ditambah, di market share-nya juga diperluas. Karena apa? Karena kalau kita monoton terus hanya satu produk tertentu dan produk itu untuk kemungkinan repeat ordernya itu sangat rendah, itu bakalan ada terjadi kejemuan dari pasar. Jadi ketika pasar udah beli produk kita semua, itu bakal susah buat kita naikin omsetnya kita itu sendiri. Oh ya Mbak Nadela, terima kasih ya jawabannya. Apa yang telah disampaikan semoga dapat membantu rekan Ramen Gorilla. Ini ada dari Rizky FK, katanya keren banget Kak Nadela ini. Wah, dapat pujian Mbak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Mbak. Nah, dari Dila Anggraini 293. Dalam melakukan penilaian, terdapat beberapa aspek yang perlu dinilai untuk kelayakan bisnis kita. Jadi, aspek-aspek apa saja yang perlu dinilai untuk menentukan layak tidaknya suatu usaha dengan skala prioritas yang tepat. Nah, bagaimana nih Mbak? Mbak? Jadi untuk menilai bisnis itu ada dua aspek ya, ada dua sisi yang bisa kita lihat. Yang pertama kita bisa lihat dari sisi market atau dari sisi produknya. Nah, kita juga harus bisa milih. Nah, enaknya kalau misalnya kita fokusnya ke market, itu kita bisa menjual produk apapun karena kita menyesuaikan market. Tapi kalau misalnya kita fokusnya ke produk, kita harus menyesuaikan marketnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita memilih untuk fokus ke produknya nih,
kita harus lihat dulu gimana nanti kelangsungan bisnis ini, apakah nanti produknya itu memiliki peluang untuk repeat order yang tinggi atau tidak. Kalau misalnya peluang untuk repeat ordernya itu rendah karena memang dia itu barang-barang yang digunakan dalam jangka panjang, kayak misalnya sepeda itu kan nggak mungkin kan satu orang itu berkali-kali beli. Nah itu harus banyak-banyak melakukan inovasi di situ. Nah tapi kalau memang misalnya itu produk itu memiliki tingkat repeat order yang tinggi, kita harus pintar-pintar gimana caranya merawat customer loyalnya kita. Nah, kalau misalnya kita fokusnya ke market, kita harus tahu apa sih masalah yang ada di masyarakat sekarang, dan kita harus bisa menjual sesuatu apa yang bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat tersebut, kayak gitu. Oh, jadi bagaimana nih rekan Dila Anggraini 293? Semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, ini ada dari Dimas Sosok 61. Makasih, Kak. Oke, nah, baik kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga dari Yonan Wahyu. Maaf ya kalau ada salah ya. Nah, di awal pandemi ini saya mencoba berbisnis yang belum pernah saya tekuni sebelumnya. Tapi alhamdulillah hasilnya memuaskan. Namun orangnya bisnis itu kan tidak ada kalanya pasang dan surut. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana cara untuk mempertahankan konsistensi pelanggan dan bahkan menambahkan jaringan untuk berbisnis, untuk memperluaskan jaringan bisnis. Oke, jadi seputar konsistensi ya. Nah, bagaimana nih Mbak cara dan tipsnya? Jadi ini ada dua hal yang ditanyain. Yang pertama, gimana cara menjaga konsistensi pelanggan. Yang kedua, cara memperluas market share. Jadi aku bahas yang pertama dulu, gimana caranya menjaga konsistensinya itu dengan cara gimana caranya kita bisa merawat atau membina hubungan yang baik dengan customer kita. Nah, itu bisa dilakukan dengan banyak hal. Yang paling penting adalah aku punya tips buat teman-teman itu, kalian harus punya database dari konsumen kalian. Jadi aku sendiri juga nerapin ini. Aku pasti punya data pelanggan, namanya siapa, alamatnya mana, terus kayak mereka itu beli produk apa, dalam jumlah berapa, dan kapan mereka order. Dan di situ aku juga bikin kemungkinan atau estimasi kapan produk itu bakalan habis. Nah, sebelum produk ini habis, aku melakukan follow up. Jadi aku kayak hubungin lagi nih customernya, karena biasanya tuh banyak orang-orang yang produknya itu habis, tapi kayak ketika mau beli lagi mereka tuh kayak kelupaan atau gitu, males lah nanti aja gitu. Nah, tapi follow up ini fungsinya supaya buat ningkatin namanya repeat order. Dan juga yang paling penting adalah bonding sama customer. Kalau bisa itu ketika kalian menjual sesuatu tuh jangan cuma putus dijual aja, tapi usahain kalian tuh menjual selayaknya dokter. Jadi kalian harus dengerin apa sih keluh kesah dari konsumen kalian. Terus gimana tipsnya membangun market share, itu tergantung kalian itu sekarang lagi jalanin bisnis di platform apa, menggunakan media apa. Kalau misalnya di Instagram itu banyak hal yang bisa dilakukan, bahkan dengan cara gratisan. Kalian bisa minta tolong dengan titik promosi ke teman-teman kalian, atau juga bisa menambah database kontak WhatsApp yang kalian punya. Tapi kalau misalnya kalian itu menggunakan kayak Instagram atau apa, itu bisa menggunakan media iklan. Dan sekarang kan banyak fitur-fiturnya, bahkan Instagram sendiri juga udah menyediakan Instagram Ads. Itu bisa dipelajari gitu. Wow, jadi seperti itu ya. Memang kita tuh walaupun sebagai penjual itu harus tetap juga yang menjalani silaturahmi dengan pelanggan kita. Oke, nah bagaimana nih Yonan Wahyu? Semoga tipsnya bermanfaat ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu dari Nanda Aulia 20. Bagaimana untuk membangun minat seseorang dalam wirausaha? Jika pemahamannya itu menabung juga dapat menambah penghasilan sedikit demi sedikit. Apakah terdapat dampak positif yang lebih banyak jika kita melakukan wirausaha? Sedangkan dalam berwirausaha juga dapat mengalami kerugian. Jadi bagaimana nih Mbak soal perbandingan wirausaha dan menabung? Itu menurut Mbak itu lebih baik yang mana?
Jadi sebenarnya wirausaha sama menabung itu bukan hal yang sama ya. Jadi nggak cocok kalau misalnya dibandingkan karena menabung itu Benar. aku anggapnya itu sebagai kebiasaan yang baik dengan cara menabung. Sedangkan berwirausaha adalah sebuah keputusan. Nah kalau misalnya dikatakan menabung itu bisa menambah penghasilan sedikit demi sedikit, itu perlu digarisbawahi sedikitnya itu memang benar Iya. karena berapa sih feedback atau interest yang kita dapat ketika kita nabung dan itu bakalan kalah sama inflasi yang ada di Indonesia kan. Tapi sedangkan kalau kita berani mengambil keputusan buat bisnis, itu modal dengan jumlah yang sama dengan yang kita simpan di bank itu bakalan peluangnya lebih besar kalau misalnya modalnya itu bisa berkembang dengan cepat. Terus apa sih manfaatnya kalau misalnya memilih untuk berusaha? Banyak banget, itu dari segi mental, itu kita mentalnya Iya. juga lebih kuat karena yang namanya pengusaha itu sering gagal dan jatuh berkali-kali tapi mereka tetap bisa bangkit. Yang kedua Benar. itu menambah relasi. Jadi kalau misalnya kalian itu terjun berwirausaha, pasti yang semula yang semula tuh kuper, yang semula itu introvert, kalian bakalan sedikit demi sedikit transisi ke orang yang gampang bergaul karena memang itu yang dibutuhkan dalam bisnis. Terus yang ketiga juga punya peluang membantu banyak orang karena kalau misalnya menabung kan feedbacknya cuma buat kita Iya, sendiri, benar. tapi kalau kita Untuk kita sendiri berwirausaha ya. nggak menutup kemungkinan kalau kita bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Benar sekali. Wah, luar biasa. Nah, bagaimana nih Nanda AW20? Semoga sarannya diterima ya. Dan juga kalau misalnya menabung itu kita hanya menyimpan uang dan nanti kalau kita butuh kayak mau beli makanan, beli sesuatu hal barang lah, pasti uangnya itu habis. Sedangkan kalau usaha itu kita hanya mengeluarkan modal tapi uangnya itu bakal diputar-putar-putar, jadi semakin lama itu semakin menambah. Nah, kita kedatangan Rama Aditya Saputra 12 nih. Ini kita akan baca di pertanyaannya. Oke, selanjutnya kita akan baca pertanyaan dari Rama Aditya Saputra 12. Jadi bagaimana nih Kak? Ayah saya itu seorang wirausaha, tetapi setelah adanya COVID-19 ini sangat berdampak buruk untuk usaha ayah saya. Tetapi setelah PSBB ini kan berakhir, usaha ayah saya itu udah mulai aktif kembali, walaupun profitnya itu tidak seperti lalu. Sehingga saya pun tidak bias membayar uang kuliah secara full. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus ayah saya lakukan? Apakah ayah saya harus membanting setir ke usaha lain atau bagaimana? Nah, oke Mbak, bagaimana nih solusinya Mbak? Oke, jadi sebelumnya karena aku nggak tahu nih secara spesifik usaha apa yang udah dijalankan, jadi aku nggak bisa ngasih sarannya secara detail. Cuman memang benar karena adanya COVID ini, apalagi PSBB, banyak sektor bisnis yang terdampak karena kakak sepupu aku sendiri kan juga punya kafe dan itu ketika PSBB pun omsetnya banyak yang turun kan, bahkan drastis sampai nol, nggak ada omset setiap hari. Nah, di sini untuk memilih apakah harus banting setir atau stay itu harus banyak hal yang dipertimbangkan. Apakah memang sudah benar-benar siap untuk memulai bisnis yang baru? Karena memang ketika memulai bisnis yang baru itu resiko yang dihadapi juga besar. Nah, sedangkan kalau misalnya bisnis yang sekarang itu masih bisa dipertahankan, alangkah baiknya bisnis yang sekarang itu tetap dipertahankan seiring berjalan kita membangun bisnis yang baru. Karena apa? Karena untuk bisnis yang baru itu kan sama kayak tanaman. Di awal kita masih nanam dulu benihnya, baru nanti tumbuh kokoh dan ada akarnya. Kalau misalnya di awal kita udah membanting setir, udah mengalokasikan semua sumber daya ke situ, takutnya nanti kalau misalnya ada salah pilih atau salah mengambil keputusan, nanti yang ada malah jadi bencana kayak gitu sih. Wah, luar biasa ya jawaban dari Mbak Nadela. Semoga apa yang dijawab dapat diterima ya rekan sama _Aditya Saputra 12. Ini ada dari Bayu Prawono, bener banget. Nah, wow, karena tidak sadar sudah pertanyaan terakhir aja nih dari Giandok.10. Jadi pertanyaannya, jika kita mempunyai keinginan untuk membuka bisnis, namun pihak keluarga itu tidak mendukung kita itu melakukan hal tersebut, sehingga kita tidak diberi modal sedikit pun. Padahal peran keluarga itu kan sangat penting ya untuk memotivasi diri kita. Di sisi lain,
itu merupakan impian kita. Bagaimana pendapat Kak Nadela dan solusi Kak Nadela jika terjadi hal tersebut? Sedih ya ceritanya, Mbak. Bagaimana nih, Mbak, pendapat? Jadi sebenarnya kenapa kok orang tua nggak mendukung itu kita harus cari tahu sih apa alasannya. Karena yang namanya orang tua itu kan pasti mau yang terbaik kan buat anaknya, dan mereka nggak mau kalau misalnya kita gagal terus akhirnya down. Disitulah yang membuat orang tua itu biasanya tidak menyetujui kita buat terjun di bisnis. Nah, saran aku harus komunikasi lebih lanjut, apa sih yang buat orang tua itu ragu atau tidak merestui kita buat terjun di bisnis. Nah, di situ bisa dibicarakan lagi. Dan juga yang paling penting adalah kasih bukti kalau memang teman-teman itu mampu buat menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di bisnis itu. Nah, lalu kalau misalnya nggak dapat support dari orang tua atau dari keluarga terdekat, itu memang harus support dari eksternal, itu benar-benar penting ya. Itu teman-teman bisa cari komunitas yang satu frekuensi sama teman-teman. Misal kayak cari komunitas yang memiliki minat yang sama, misal di usaha properti atau apa, benar-benar harus cari komunitas tersebut. Karena apa? Karena di komunitas itu sendiri tuh sama kayak imunitasnya kita. Dan aku sendiri tuh punya prinsip masa depan kita 3-5 tahun ke depan itu nggak beda jauh dari teman-teman yang ada di sekitar kita. Kualitas teman-teman kita tuh seperti apa. Dan masalah kalau misalnya punya impian, itu aku benar-benar salut kalau misalnya rekan-rekan itu udah punya impian yang mau dicapai. Karena apa? Karena impian itu adalah pegangan yang aku pribadi juga punya impian yang jadi pegangan ketika aku lagi down, ketika bisnis aku lagi stuck. Itu yang jadi pegangan aku supaya tetap bertahan di bisnis ini. Nah, lalu kalau misalnya juga teman-teman butuh tempat sharing atau apa, nggak usah sungkan, aku terbuka banget buat sharing sama teman-teman, buat cerita-cerita, karena aku sendiri juga masih dalam tahap belajar. Dan yang paling terakhir, supaya nanti bisnisnya itu direstui dan juga diridhoi sama orang tua, segera kasih bukti yang nyata, karena nantinya ketika orang tua udah tahu bukti nyata dari usaha yang dijalankan, pasti mereka bakal mendukung. Wah, luar biasa ya. Makasih Mbak Nadela atas tipsnya. Untuk rekan Gigi Nandov @.10, semangat terus ya. Oke, ini ada dari Lexi_87, katanya nggak rugi join sini. Makasih tips dan sarannya. Sami-sami. Oke, karena waktunya cukup singkat, Uli mau ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Mbak Nadela, atas jawabannya. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi sudaring, yaitu suka duka daring. Ini berisi curhatan dari teman-teman. Gak sabar nggak? Aduh, oke Mbak Nadela, kita coba masuk ke cerita pertama ya, karena ceritanya ini panjang banget dan menarik juga. Dari Nurifa Okta, Uli bacain dulu ya curhatannya. Nah, selama pandemi COVID ini, aku berbisnis perawatan yang cocok untuk cewek ataupun cowok. Nah, berawal dari modal 600.000. Saya membuka bisnis ini. Sekarang penghasilan saya sudah mencapai sekitar 7 jutaan dengan laba yang saya peroleh. Terus katanya jadi hanya 3 bulan ini saya mendapatkan penghasilan yang sangat memuaskan. Dan tentunya saya tidak merepotkan kedua orang tua, malah saya membantu perekonomian di keluarga saya di kala pandemik ini. Dari bisnis ini saya mendapatkan banyak sekali manfaat, mulai dari perawatan tubuh itu kan memang penting ya untuk cewek atau maupun cowok. Lalu di sini saya juga dapat belajar marketing dan pembukuannya, dan juga saya dapat menerapkan apa saja yang saya dapatkan di kampus. Tetapi menjadi seorang businessman dan girl itu tuh tidak mudah, pasti ada pasang dan surutnya. Jadi pesan saya, rezeki itu sudah ada yang ngatur, cuman bagaimana kita untuk mendapatkannya. Tetap semangat ya rekan-rekan. Wah, dapat motivasi nih dari Mbak Nurifa Okta. Ceritanya hebat banget ya Mbak, terus menarik juga. Nah, bagaimana nih Mbak pendapat Mbak Nadela seputar cerita dari Nurifa Okta ini?
keren banget sih, apalagi di usia segitu udah punya penghasilan 2 kali UMR Surabaya loh, keren, patut diacungi jempol, apalagi disambil dengan kuliah. Nah dari situ kan udah ada bukti nih, salah satunya dari teman kita yang sharing itu, kalau sebenarnya kita meskipun mahasiswa tetap bisa jalanin bisnis, gimana caranya kita mengatur waktu dan juga mengatur prioritasnya. Dan yang dikatakan tadi, masalah rezeki itu Allah yang mengatur, tergantung kita aja gimana kita mau berusaha, karena memang yang namanya rezeki itu kalau misalnya nggak kita cari juga nggak bakalan datang. Dan aku juga punya prinsip hidup itu sama kayak Citato sih, life is never flat. Jadi kalau misalnya hidup kalian tuh datar-datar aja itu nggak seru. Dan kalau misalnya banyak teman-teman yang punya prinsip hidup ya udahlah hidup ngalir aja, itu salah banget sih kalau menurut aku, karena ikan aja itu berenang melawan arus. Kalau misalnya ikan yang berenang yang satu arah dengan arus yang ada, mereka ngikutin arus yang ngalir, itu berarti ikan itu udah mati, kayak gitu sih. Wah, jadi teman-teman itu harus semangat terus, pokoknya jangan takut dan jangan ragu untuk mencoba, karena kita nggak salah ya untuk mencoba ya Mbak Dela. Nah, kita ada kedatangan Bu Lucia. Terima kasih kepada Ibu yang sudah bergabung di IG Live kami, dan terima kasih juga supportnya. Oke, Mbak Dela, kita lanjut ke sharing kedua ya. Dari @salsabila_salsa. Jadi ceritanya aku punya outfit nih Kak. Nah, aku mulai berbisnis ini sebenarnya sebelum pandemik COVID-19, sekitar bulan Oktober 2019. Awalnya itu aku mau coba-coba nih Kak. Tetapi dari coba-coba itu muncullah niat tekun untuk jualan. Aku mencoba berbagai barang, mulai dari jilbab, tote bag, parfum, baju, dan lain-lain. Awalnya itu aku jualan ke teman-teman dekat dulu Kak. Dan aku masih ingat pertama kali ada orderan jilbab pasmina crinkle, itu rasanya tuh seneng banget dapat orderan pertama itu. Di situ tambah seneng itu makin tambah semangat untuk berbisnis. Jadi menurutku keuntungan itu bukan tujuan utama, tetapi aku lebih mencari pengalaman juga, hiburan di kala kuliah. Dan aku pengen ngebahagiain orang tua aku dengan bisnis ini Kak. Dan alhamdulillah all shopku bukan hanya di Instagram tetapi juga di aplikasi Shopee juga Kak. Dan kemarin sempat dipromosiin salah satu selebgram, dan itu sangat berdampak positif untuk perkembangan bisnis aku di aplikasi all shop. Dari sini aku mau bilang, kalau kita itu mau bikin usaha itu jangan ragu, percayalah bahwa rencana baik yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita itu berusaha. Setelah kita mendengar cerita dari Salsabila_salsa ini, apa sih yang terbersih di pikiran Mbak Nela? Apakah Mbak Nela itu pernah mengalami hal yang sama? Oke, jadi dari sharingnya tadi tuh ada beberapa hal yang memang aku sendiri juga ngalamin ya. Jadi memang waktu pertama kali terjun di bisnis dan dapat orderan pertama kali tuh rasanya senangnya Masya Allah, kayak akhirnya kita bisa dapat uang sendiri, cari uang sendiri gitu loh, walaupun waktu itu belum seberapa. Dan kalau masalah dari bisnis ini jadi bisa refreshing, bisa hiburan, itu benar banget. Karena memang aku pribadi itu menganggap bisnisku ini sendiri itu sebagai salah satu bentuk refreshing otak aku kalau misalnya udah lagi buntu sama kegiatan kuliah. Apalagi sekarang kan kuliahnya daring ya, jadi memungkinkan banget buat aku fleksibel ngatur waktu. Bahkan biasanya itu beberapa mata kuliah juga bisa aku laksanakan sembari aku ngurus bisnis. Jadi kayak apalagi kan kalau misalnya bisnis tuh kita langsung dapet cuan kan, yang namanya ya manusia itu pasti seneng lah kalau misalnya dapet cuan. Di situ kayak tambah semangat. Dan juga aku setuju banget sama tujuannya mau membahagiakan orang tua, karena selama tujuan kita baik, apalagi untuk membahagiakan orang tua, insya Allah sama Allah bakalan dipermudah jalannya. Dan semoga usahanya sukses terus ya. Amin. Dan ini ada komentar dari Bayu Irawanok, yuk cari rezeki, yuk. Dan ada juga dari Ningrum Sofiana, keren parah, ada best to test today.
Alhamdulillah ya. Semoga ini jadi motivasi rekan-rekan sekalian. Nah, Uli juga mau cerita nih, dulu Uli pernah juga nih Mbak punya all shop, di mana Uli itu pernah membuka all shop jual produk kecantikan. Di masa itu Uli jualan waktu masa SMA. Dimana kan waktu SMA itu trennya liptin, Sigma. Jadi awal-awal tuh waktu dapet uang 10.000 itu kayak senengnya minta ampun, seperti lihat uangnya 100.000 padahal itu uangnya 10.000. Cuma karena itu hasil jerih payah kita sendiri, kita promosiin ke teman terus laku kan, rasanya tuh seneng banget. Tapi ya namanya berseiringnya waktu jadi nggak jalan lagi deh. Jadi kalau kita tuh mau usaha tuh niatkan dulu ya, kalau kita tuh ingin cari pengalaman, nanti pasti kalau udah keasikan pasti kayak lanjut ya enggak. Kalau karena relasi kan terus mohon maaf, kita lanjut ke cerita ketiga ya, dari Ainun.Ainiyah. Sekarang selama pandemik ini aku bersyukur masih berkesempatan untuk menjalankan bisnis. Apa aja yang bias dijual, aku jual Kak. Lumayan lah buat nambah uang aku. Yang penting tetap semangat, sabar, tekun dalam menjalankan bisnis. Minta doanya juga semoga bisnis aku lancar dan sukses. Amin, amin ya Allah. Bagaimana nih Mbak tanggapan dari cerita Ainun.Ainiyah? Mohon maaf ya kalau salah ngomongnya. Jadi dari saudari Ainun nih, aku setuju banget sama prinsipnya. Kalau kita bisnis itu harus tekun. Karena apa? Karena di bisnis itu kita bakalan sering ngalamin jatuh bangun kan. Dan kita harus balik lagi ke ketika kita masih kecil, dari mulai kita belajar merangkak, belajar berdiri, belajar jalan, itu kan tertatih-tatih dan berkali-kali jatuh. Tapi kita nggak takut buat mencoba lagi, kita nggak takut untuk bangkit lagi, sampai akhirnya kita bisa jalan dan bisa lari. Nah, sama juga di bisnis ini tuh kita harus pakai prinsip yang seperti itu. Ketika gagal itu jangan langsung kayak patah semangat, tapi jadikan kegagalan kalian itu sebagai sebuah pengalaman. Dan sebenarnya gagal sama sukses itu cuma beda tipis sih, dan saran aku selama kalian masih muda, habisin jatah gagal kalian itu sekarang, karena ketika masih muda itu masih belum banyak beban-beban yang harus kalian tanggung. Dan kalau misalnya mau invest pun uang yang kalian punya kan belum terlalu banyak juga, jadi resikonya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak hal-hal yang bikin kalian itu susah buat mengambil keputusan, tinggal berani ambil resiko atau enggak. Wow, alhamdulillah, terima kasih ya Mbak. Jadi kalau kita itu bikin usaha itu tidak perlu ya modal yang banyak, karena kan modal sedikit itu sudah bisa kan untuk menjalankan bisnis. Benar-benar. Jadi kadang ada orang yang pernah mikir, kalau aku nggak mau deh bikin usaha, karena kan kalau bikin usaha tuh harus modalnya segini, kalau nggak segini mana bisa bangun usaha gitu. Ada orang mikir seperti itu. Jadi sebenarnya kalau bikin usaha tuh nggak harus mikir modal dulu, tapi modal yang misalnya kita punya modal 100.000 ya, itu udah cukup kok beli produk yang kita mampu, terus nanti kita jual. Nanti kalau misalnya udah banyak penghasilan kita dari yang modal awal tuh, nanti kita bisa nambah-nambah lagi. Oke, karena sudah di penghujung acara, jadi berakhir sudah acara sesi sharing kali ini. Di sini Uli mau ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Mbak Nadela yang telah bersedia hadir dan membagi waktunya, serta memberikan banyak ilmu kepada kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Sukses terus Mbak Nadela. Terima kasih Mbak Nadela. Amin, sama-sama. Aku juga mau terima kasih buat The Next Leader yang ngasih aku kesempatan buat sharing-sharing kali ini. Mungkin Mbak Nadela mau ngasih pesan nggak kepada teman-teman, para penonton yang ada di sini? Oke, pesan aku buat teman-teman semuanya, buat kalian yang belum punya bisnis atau mau mulai membangun bisnis, itu jangan takut buat memulai. Karena apa? Karena kalian itu sekarang masih muda, masih banyak kesempatan kalian buat mencoba hal baru, dan juga
carilah memang bisnis yang benar-benar sesuai dengan passion kalian. Karena apa? Karena kalian nanti ketika udah bisa enjoy, insya Allah nanti jalannya juga gampang. Itu aja sih dari aku. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nila atas pesannya. Kepada Mbak Nila, silakan untuk mengundurkan diri. See you. Oke, alhamdulillah dan teman-teman yang berbahagia, saya mau ingin menyampaikan sebuah kesimpulan dari sharing ini. Jadi usia itu tidak menentukan seseorang kapan ia menjadi sukses saat terjun ke dunia bisnis. Karena yang menentukan kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin membuka usaha, kita harus tentukan goal dan dreams kita. Apa yang ingin kita capaikan, karena sebelum memulai berusaha itu kan, nanti kalau udah ada penurunan, itu bisa menjadi kunci atau penambah semangat kita saat mengalami penurunan atau masalah tersebut. Dan memanfaatkanlah peluang sekecil apapun, so jangan mudah menyerah, karena kegagalan itu adalah kunci kesuksesan. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman. Saya atas nama Tengku Syarifah Baiduri selaku moderator mengucapkan mohon maaf gitu ya kalau ada kesalahan, dan sampai jumpa 2 minggu ke depan, Minggu 5 Juli 2020. Save date, jangan lupa nonton untuk live selanjutnya, oke? See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.